Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrap. Tepat pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita mau menyatukan hati kita untuk menerima bimbingan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan berkat Tuhan yang tak pernah berhenti. Di saat ini kami juga memohon berkat dari Tuhan, supaya ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu ini bertumbuh dengan baik di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menuntun kami, supaya kehidupan kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, butuh waktu sekitar 1 sampai dengan 2 jam untuk mengubah tepung, telur, gandum untuk menjadi sebuah kue yang lezat. Sedangkan perlu waktu sekitar 1 sampai dengan 2 hari untuk mengubah delai menjadi tempe yang lezat untuk kita makan. Tetapi berbicara tentang waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi seorang manusia untuk mengalami perubahan? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu. Mengapa? Karena manusia begitu kompleks dengan segala macam lika-liku kehidupannya. Salah satu yang menyebabkan manusia kemudian enggan untuk mengalami perubahan, karena manusia enggan untuk mengalami perubahan di dalam hidupnya. Biasanya manusia lebih suka dengan hal-hal yang bersifat stagnan. Apa yang sudah ada, ia tidak mau merubahnya. Sebab ketika ia harus merubah, ia harus memiliki tenaga yang ekstra, memiliki waktu yang cukup lama untuk dia bisa melakukan sebuah perubahan. Maka dikatakan untuk mengubah hati manusia membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena manusia enggan untuk mengalami perubahan. Dan salah satu juga alasannya adalah disebabkan oleh tipu daya iblis, di mana iblis menghasut kita untuk tidak melakukan perubahan. Iblis mencoba untuk menahan kita untuk hidup di dalam dosa, sehingga kita menjadi berjarak dengan Tuhan. Kehidupan kita menjadi jauh dengan Tuhan. Itu yang kemudian iblis kehendaki di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang-orang percaya, Tuhan memanggil setiap kita untuk hidup dekat kepadanya. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya bagi setiap kita. Ia telah menebus dosa kita. Maka sebagai ungkapan syukur akan penebusan itu, kita diminta untuk memperbaiki kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Maka ia ingin supaya kita tidak lagi berjarak, tetapi kita semakin dekat, semakin intim, hidupnya semakin terarah dengan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab dituliskan di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini Yesus disebut sebagai seorang imam besar yang agung. Mengapa? Ia adalah perantara antara Allah dan manusia. Tetapi ia bukan hanya menjadi seorang perantara, tetapi Yesus sendiri juga memberikan dirinya untuk sebagai korban penebusan. Berbeda dengan di dalam perjanjian lama, imam hanya bertugas untuk memberikan korban dari manusia kepada Allah. Tetapi dia juga memerlukan korban-korban lain untuk menebus dirinya sendiri. Tetapi di dalam bagian ini dikatakan bahwa Yesus sendiri adalah imam besar. Ia adalah Allah yang memberikan dirinya pada kita. Dan ia juga bukan Allah yang hanya sekedar memerintah, menginginkan untuk hanya bertata. Tidak. Tapi dikatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat, ia adalah Allah yang memahami setiap kita. Sebab ia juga pernah menjadi manusia. Ia tahu apa yang menjadi persoalan kita. Ia tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Maka
Tuhan menghendaki supaya setiap kita semakin dekat. Kita berjuang untuk menghampirinya. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup seturut dengan kehendak-Nya. Untuk itulah di dalam bagian ini, penulis kitab Ibrani mengajak kita untuk menyadari betapa besar cinta kasih Allah kepada kita. Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk memiliki sebuah kehidupan yang dekat, erat kepada Tuhan. Maka di masa Prapaskah ini sebenarnya menjadi satu kesempatan bagi kita semua untuk kemudian menguji diri kita. Sudahkah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Salah satunya dengan aksi Paskah. Dengan aksi Paskah ini kita berpuasa, kita melawan kedagingan kita. Apakah kita sudah berhasil untuk mengalahkan ego kita dan memusatkan hidup kita dengan seturut apa yang Tuhan kehendaki? Maka pada bagian ini Tuhan juga mengundang kita untuk menjaga hidup kudus seturut dengan firman-Nya. Untuk itu Tuhan mengundang saudara dan saya untuk mensyukuri setiap pengorbanan-Nya. Dan setiap kita juga diajak Tuhan untuk memeriksa kembali diri dan batin kita. Sudahkah di dalam kehidupan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya? Maka pada permenungan hari ini Tuhan mengundang setiap kita untuk mengalami perubahan hidup, supaya cinta kasih Tuhan itu bukan hanya nampak ketika kita berada di gereja, tetapi cinta kasih Tuhan itu terpancar di dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Mari bersama-sama melakukan perubahan seturut dengan kehendak Tuhan, dan mari kita makin dekat kepada Tuhan, sebab itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk undangan Tuhan yang luar biasa. Mampukan kami Tuhan, supaya firman ini bukan hanya sekedar menjadi firman yang indah untuk kami dengar, tapi firman ini mengubah hati kami, supaya di dalam kehidupan kami dapat mewartakan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan pesiaran bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Sampai jumpa.